Rasulullah Muhammad SAW merupakan keturunan dari sang Habibullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukan dengan siapapun, termasuk kepada para berhala. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, umat manusia telah melakukan penyembahan kepada berhala-berhala, bahkan merupakan sesuatu yang menjadi kebanggaan mereka untuk menyembah berhala yang ada pada waktu itu. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. Berbekal tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim melancarkan dakwahnya kepada manusia. Bahkan dia menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh manusia hingga menyisakan berhala yang besar, sehingga membuat orang-orang menjadi marah. Siapakah yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian balik bertanya kepada mereka, maka tanyakanlah kepada berhala yang besar itu, barangkali dia tahu. Maka manusia kemudian memberikan jawaban, apakah kami bodoh untuk bertanya kepada patung yang tidak bisa berbicara? Maka menyaksikan peristiwa itu, banyak manusia yang kemudian beriman. Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yakni Ismail. Maka sebagai wujud kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ismail dari penyembelihan itu, dan sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa dari keturunannya akan lahir nabi yang akan melanjutkan risalahnya. Nabi Musa dan Isa alaihissalam menyampaikan kepada manusia bahwa kelak akan lahir atau muncul nabi terakhir yang akan melanjutkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Ahmad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekkah di tengah masyarakat jahiliyah yang sangat parah. Tetapi dengan ajaran Islam yang dibawanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengubah masyarakat menjadi mulia. Bahkan berbagai daerah kekuasaan dua imperium besar kala itu, yakni Romawi dan Persia, telah berhasil dibebaskan sehingga mereka mau memeluk Islam. Bersama dengan para sahabat, Rasulullah SAW mendakwahi manusia, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan kepada para berhala. Meskipun harus berhadapan dengan berbagai masalah, penyiksaan, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh oleh karena Islam yang telah diyakininya. Di tengah situasi itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW dan sahabat untuk hijrah ke Yathrib atau Madinah, sehingga upaya pembunuhan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para sahabat gagal dilakukan oleh kafir Quraisy. Di Madinah, Rasulullah SAW membangun negara Islam, mengatur masyarakat dengan syariat Islam, mempersatukan manusia, serta mengemban dakwah ke seluruh alam. Menyaksikan hal itu, kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka kemudian melakukan perlawanan kepada Rasulullah SAW dalam berbagai peperangan, dari perang Badar, perang Uhud, Ahzab, dan perang lainnya, dalam rangka untuk menghalangi perkembangan dari dakwah dari Rasulullah SAW. Bukan hanya kafir Quraisy, namun Bani kabilah dari Nasrani dan juga Yahudi
ikut memerangi dakwah dari Rasulullah SAW. Begitu pula yang dilakukan oleh dua imperium besar, yakni Romawi dan Persia, juga ikut dalam hal menghalangi dakwah dari Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemenangan kepada dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Sepeninggal dari Rasulullah SAW, dakwah diteruskan oleh para khalifah dari masa Khulafaur Rasyidin hingga Turki Utsmani, telah membawa manusia kepada puncak peradaban mulia, yakni peradaban Islam.